Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Febriani, nomor induk mahasiswa 110366206. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video tentang role model pada pemimpin di kepemerintahan Indonesia. Selain itu, saya akan menyebutkan alasan beserta prestasi-prestasi pemimpin tersebut. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila semester 119 Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja spill the tea. Baik, berbicara tentang pemimpin, pasti setiap orang memiliki perspektif dan pandangannya masing-masing. Baik pandangan tersebut bersifat rasional maupun bersifat bias. Adapun role model yang saya pilih pada masa pemimpin dalam kepemimpinan di pemerintah Indonesia adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa demikian? Karena adanya alasan bias. Oke, saya akui alasan saya menyukai beliau adalah alasan bias. Dimana selama 10 tahun, yaitu dari masa pertumbuhan hingga masa remaja saya, yang saya rasakan dari efek kepemerintahan adalah efek kepemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nah, masa kepemimpinan pertama yang saya rasakan dari beliau adalah masa kepemimpinan beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu pada periode 2012 sampai 2014 silam. Dimana pada masa itu banyak sekali perubahan yang dibentuk gitu sama dia, mulai dari perubahan di dalam bidang pendidikan, kesehatan, lalu ada transformasi, terus ada penataan pemukiman kumuh dan lain-lain yang akan saya jelaskan di prestasi-prestasi beliau. Nah, selain itu beliau juga melanjutkan karir sebagai pemimpin di bidang kepemerintahannya sebagai Presiden Indonesia, yaitu pada periode yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama periode 1 di tahun 2014 sampai 2019 dan periode 2 di tahun 2019 sampai 2024 mendatang. Nah, di mana pada kurun waktu kurang lebih 10 tahun itu beliau telah banyak melakukan perubahan terutama pada infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, selain alasan-alasan perubahan yang ada, saya menyukai beliau juga karena adanya kesan merakyat yang ditujukan oleh beliau, mulai dari cara berbicara, cara berperilaku, maupun cara berpakaian, di mana beliau tidak menunjukkan adanya perbedaan antara pemimpin negara dengan warga negara gitu. Hal tersebut bisa dibuktikan lewat beberapa kegiatan yang beliau lakukan, yaitu dengan turun langsung ke masyarakat. Lalu ada juga pemberdayaan pada masyarakat, baik itu masyarakat terpencil maupun masyarakat di kota-kota besar. Beliau juga enggan menunjukkan penampilan yang mungkin menyombongkan dirinya gitu. Hal itu dibuktikan dengan penampilannya yang selalu sopan dan simple. Selain alasan-alasan tersebut, ada juga prestasi-prestasi dari beliau yang dapat memperkuat alasan saya menjadikan beliau sebagai role model saya dalam masa kepemimpinan di pemerintahan Indonesia. Oke, yang pertama, prestasi ketika beliau masih menjadi Gubernur di DKI Jakarta. Ada beberapa prestasi yang menurut saya masih bisa dikatakan baik dan dinilai cukup baik, dengan dibuktikan pengadaan prestasi tersebut hingga sekarang walaupun sudah bukan beliau gitu gubernurnya. Yang pertama itu ada pembenahan pada pendidikan dan kesehatan, di mana beliau mencanangkan program KJP dan KJS, yaitu Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Nah, di mana atas program tersebut banyak sekali masyarakat yang mungkin memiliki ekonomi rendah yang kemudian terbantu dalam bentuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, contohnya itu seperti ini dan juga seperti ini. Dan menurut saya, dana atau biaya yang diberikan lewat KJP itu memang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan gitu. Karena dana KJP itu bukan hanya dapat membantu dalam bidang akademik, tapi juga bisa membantu dalam bidang non-akademik. Contohnya itu dalam pembelian alat tulis, terus pembelian seragam, pembelian sepatu, dan lain sebagainya, yang sehingga membuat masyarakat dengan ekonomi rendah tidak memiliki keminderan ketika bersekolah di sekolah yang sama dengan masyarakat yang memiliki ekonomi di atas rata-rata seperti itu. Nah, selain KJP ada juga KJS, yaitu Kartu Jakarta Sehat. Nah, Kartu Jakarta Sehat ini pastinya sangat membantu masyarakat DKI Jakarta yang mungkin sebelumnya tidak memiliki biaya untuk pengobatan. Dengan adanya KJS, pengobatan di DKI Jakarta pun dapat teratasi bagi para masyarakat berekonomi rendah atau masyarakat tidak mampu. Nah, selain pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, beliau juga melakukan pembangunan di bidang transportasi, di mana pada bulan Oktober tahun 2013 beliau mengesahkan
angkutan massal cepat atau MRT. Selain itu, beliau juga mengesahkan PT Transjakarta pada bulan Desember tahun 2013. Yang menurut saya, efek dari transportasi itu dapat kita rasakan hingga saat ini, dimana kita bisa merasakan kemudahan ketika menaiki atau menggunakan transportasi umum tersebut. Selain transportasi umum, beliau juga meluncurkan bus tingkat sebagai objek wisata. Nah, dengan adanya bus tingkat ini, diharapkan pada saat itu DKI Jakarta dapat meningkatkan tingkat wisatanya gitu. Selain itu, beliau juga mencanangkan pelaksanaan 6 ruas jalan tol di DKI Jakarta. Nah, selain pendidikan, kesehatan, dan transportasi, beliau juga melakukan pembenahan pada pemukiman kumuh, yaitu dengan mencanangkannya Kampung Deret. Nah, Kampung Deret ini masih ada sampai sekarang, contohnya itu di Kampung Deret Petogongan. Terus ada juga Kampung Deret lain yang masih terlaksana. Nah, kalau tadi prestasi ketika beliau menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, sekarang saya akan menyebutkan beberapa prestasi yang menurut saya unggul ketika beliau menjadi presiden di era 2014 sampai 2024. Yang pertama itu ada prestasi unggul dalam pembangunan infrastruktur, di mana menurut saya pembangunan infrastruktur di era beliau ini cukup merata dan tidak serta-merta menjadikan Pulau Jawa sebagai senter gitu. Pada sebuah sumber yang saya baca, yaitu dari CNBC Indonesia, dikatakan bahwa Indonesia sempat mengalami kesulitan dalam pembangunan infrastruktur setelah ditinggal oleh masa kepresidenan Pak Soeharto. Namun, pada era Pak Jokowi sendiri, beliau berhasil menciptakan infrastruktur yang cukup penting, yaitu jalan tol, dengan menciptakan jalan tol di beberapa ruas pulau dengan panjang total mencapai 1.713,83 km atau setara dengan 64,74% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Adapun jalan tol tersebut tidak hanya dibuat di Pulau Jawa saja, namun dibuat di Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Contohnya itu adalah pembangunan Trans Papua, pembangunan tol Balikpapan Samarinda atau Balsam, dan pembangunan tol lainnya. Menurut saya, dengan adanya pembangunan tol ini dapat mempermudah mobilitas dari masyarakat pulau satu ke masyarakat pulau lainnya. Nah, prestasi unggul berikutnya yaitu pembangunan pada bidang pendidikan dengan adanya KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini merupakan wujud dari salah satu proyek beliau, yaitu PIP atau Program Indonesia Pintar. Di mana KIP ini ditujukan sama seperti KJP tadi, tapi KJP kan kayak ya udah gitu orang Jakarta. Nah, KIP ini ditujukan untuk masyarakat dengan ekonomi rendah di seluruh Indonesia. Dengan pastinya ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi gitu. Nah, selain KIP untuk para siswa, pada era Bapak Joko Widodo ini juga ada KIP untuk para mahasiswa, yaitu KIP kuliah. Dimana baik KIP maupun KIP kuliah ini menurut saya cukup membantu dan sangat membantu dalam penyediaan fasilitas, baik itu untuk uang SPP sekolah atau uang UKT kuliah atau pembelian alat tulis, pembelian sarana sekolah, dan lain sebagainya. Pak Jokowi juga mencanangkan program untuk kesehatan, yaitu dengan pembangunan beberapa rumah sakit. Lalu habis itu ada juga program Kartu Indonesia Sehat, di mana dengan Kartu Indonesia Sehat ini kita bisa berobat secara gratis. Itulah beberapa prestasi yang menurut saya dapat dijadikan alasan sehingga beliau dapat dikatakan role model dalam hal kepemimpinan. Harapan saya semoga kinerja baik masa kepresidenan Pak Jokowi saat ini maupun kepresidenan yang akan datang dapat lebih baik dan membawa Indonesia semakin dekat dengan tujuan di tahun 2045 nanti, yaitu sebagai negara maju Indonesia Emas. Sekian video mengenai penugasan role model beserta alasan dan prestasi-prestasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian data maupun penuturan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.